Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Asrima Devi dengan NIM 2102483. Nah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai sejarah kedatangan orang-orang Eropa ke Indonesia. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa sejarah ini atau peristiwa ini adalah hal yang sangat penting dalam sejarah Indonesia, karena disinilah bagaimana Indonesia bisa saling mengeratkan satu sama lain dan membawa persatuan ke dalam kepulauan yang begitu indah ini. Nah, karena itu, maka simak baik-baik ya adik-adik. Langsung saja kita mulai ya. Nah, sejarah ini bermulai ketika banyak sekali terjadi kekalahan yang dialami oleh Eropa. Nah, maka dari itu mereka perlu menyamai ketercapaian bangsa-bangsa lain, terutama karena bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Islam, mengandalkan teknologi yang mereka punya. Nah, waktu itu Eropa mengalami sejuta kekalahan. Misalnya dari runtuhnya Kekaisaran Romawi yang membuat Asia dan Eropa jatuh dan Eropa memasuki Dark Age. Kemudian perang salib yang mereka kerahkan menjadi gagal dalam perebutan kota Yerusalem, sehingga jalannya perdagangan Eropa dan Eropa Tengah menjadi terputus. Lalu yang paling parahnya lagi, sejak direbutnya Konstantinopel oleh Turki Utsmani, itu membuat mereka kesusahan dalam perdagangan barang-barang Asia dan juga Eropa. Nah, karena semua hal ini terjadi dalam satu waktu, mereka kewalahan, dan seluruh kejadian tersebut membuat bangsa Eropa terpicu untuk mencari alternatif lain sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, apalagi kebutuhan mereka ketika musim dingin. Nah, lalu apa yang menjadi alasan kenapa mereka melakukan banyak ekspedisi? Itu karena rempah-rempah. Nah, kenapa rempah-rempah menjadi suatu komoditas paling mahal sejak saat itu? Karena rempah-rempah digunakan mereka sebagai pengawet dan penyedap rasa. Nah, kenapa bisa digunakan sebagai pengawet? Karena mereka bisa mengawetkan makanan mereka selama musim dingin. Juga bisa digunakan untuk menambah rasa makanan mereka jauh lebih baik. Kemudian rempah-rempah juga bisa membuat mereka menghangatkan diri ketika musim dingin tiba. Lalu juga parfum-parfum yang dibuat dari rempah-rempah mempunyai wangi yang sangat unik sehingga mereka banyak sekali dijual di Eropa. Lalu kemudian ketika mereka melakukan ekspedisi ini, mereka membawa semangat 3G, yaitu gold, glory, dan juga gospel. Nah, dari gold ini bangsa Eropa berlayar untuk mencari kekayaan yang lebih besar dari benua kecil mereka. Kemudian dari glory sendiri, bangsa Eropa ingin memperluas kekuasaan mereka dan juga kejayaan mereka dengan membentuk banyak koloni di berbagai tempat. Kemudian dari gospel sendiri, bangsa Eropa juga ingin menyebarkan ajaran-ajaran Kristiani selama mereka menaklukkan banyak tempat. Nah, selain itu, hal yang menjadi bangsa pertama kali yang melakukan ekspedisi adalah bangsa Portugis. Perjalanan ini dimulai dari perjalanan mengitari Tanjung Harapan yang dipimpin oleh Bartolomeus Dias pada tahun 1487. Kemudian di tahun 1497 Vasco da Gama sampai di Goa, India. Karena barang mereka tidak dapat bersaing dengan produk-produk canggih yang berasal dari perdagangan Asia, mereka menaklukkan Goa yang dipimpin oleh Alfonso Albuquerque pada tahun 1510. Lalu mereka juga segera mengacaukan sistem perdagangan di Malaka di tahun 1511. Setelah itu mulailah menjadi mengancam, dan di tahun 1512 di bawah Francisco Serrao mereka melaju menuju ke timur di Maluku.
Lalu sebagai sebagai bangsa yang paling banyak menjajah ke Indonesia, Belanda melakukan persiapannya sejak mendengar ekspedisi dari Portugis dan Spanyol. Nah, Belanda sendiri berhasil mengambil kemerdekaan mereka dari Spanyol di tahun 1648. Karena mereka sendiri sudah merdeka, maka jalur perdagangan mereka menjadi terputus karena persatuan Portugis dan juga Spanyol. Itu membuat mereka putus asa untuk mencari jalur-jalur lain, sebab Portugis banyak merahasiakan perjalanan mereka selama pergi ke berbagai tempat perdagangan dan yang lainnya. Tapi semua itu pastinya harus bisa lolos lah ya. Nah, perjalanan tersebut sendiri masih bisa masuk ke telinga Belanda dan mereka membuat banyak persiapan. Lalu kemudian seorang pedagang swasta yaitu Cornelius Van membawa 4 kapalnya menuju Nusantara. Di tahun 1596, Cornelius sampai di Banten karena konflik dengan Portugis dan pemerintahan setempat